Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bunma dari kelompok 11. Di sini pelajaran sejarah desain modern dan kami akan menjelaskan tentang era postmodern. Eh, yang pertama, krisis modernisasi. Pada dasarnya, gerakan postmodern ini muncul sebagai kritik atas kegagalan manusia modern dalam menciptakan situasi sosial yang lebih baik, kondusif, dan berkeadilan sosial. Munculnya perang, gejolak sosial, dan revolusi yang menimbulkan anarki dan relativisme total. Pengaruh postmodern terhadap pendidikan sulit untuk dilacak. Hal ini disebabkan sangat jarang di kursus kan postmodernisme dikaitkan dengan masalah pendidikan. Akan tetapi kalau diperhatikan secara kritis dan mendasar, berbagai bentuk kritik epistemologi yang ditampilkan oleh gerakan postmodernisme yang mengusung tema dekonstruksi, pluralitas, anti kemampanan, diferensiasi, dan lain-lain. Tampaknya secara implisit problem pendidikan mutakhir dapat dilacak bentuk-bentuk keterpengaruhan tersebut. Sebagai gerakan sosial pemikiran, postmodernisme berhasil dalam menawarkan opini, melontarkan apresiasi, dan menikamkan kritik yang tajam terhadap wacana modernitas dan kapitalisme mutakhir. Keseluruhan titik postmodern diarahkan terhadap bangunan modernisme sebagai krisis yang menimpa masyarakat modern telah menggiring memasuki suatu fase yang oleh Nietzsche dipandang sebagai gejala nihilisme kebudayaan modern. Sikap kritis yang bercikal bakal pada filsuf semacam Nietzsche, J.J. Rousseau, Schopenhauer yang menanggapi modernisme dengan penuh kecurigaan. Sikap kritis tersebut pada awalnya hanya berada pada tema-tema arsitektur, kesenian, kebudayaan, karya sastra, dan terakhir merambah pada dunia filsafat. Artinya, nilai yang mengedepankan dan ditawarkan dalam diskursus postmodernisme dalam banyak hal adalah betapa gagasan-gagasan dasar seperti filsafat, rasionalitas, dan epistol. Diskursus postmodernisme dalam banyak hal adalah betapa gagasan-gagasan dasar seperti filsafat, rasionalitas, dan epistemologi yang selama ini pegang teguh mulai dipertanyakan kembali secara radikal. Komunikasi dalam desain. Prinsip utama dalam postmodern yaitu cenderung menggabungkan daripada membuat perbedaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Robert Venturi yang lebih condong pada hibrida daripada murni, distorsi daripada kewajaran, ambiguitas daripada jelas, akomodasi daripada penolakan. Dalam desain grafis, Rick Poynor adalah salah satu dari sedikit penulis kritikus desain yang menjabarkan dengan cukup mendalam tentang berbagai gaya pendekatan postmodern dalam desain grafis dalam bukunya No More Rules, Graphic Design and Postmodernism. Poynor menguraikan beberapa pendekatan dalam desain grafis postmodern yaitu New Wave. New Wave adalah pendekatan pertama dalam desain grafis yang mengaplikasikan pemikiran postmodern dalam itu ulang ya. Iya. New Wave adalah pendekatan pertama dalam desain grafis yang mengaplikasikan pemikiran postmodern dalam desain grafis. New Wave eksplorasi dilakukan dalam kaidah yang masih memanfaatkan unsur-unsur lama dalam desain modern. Dekonstruksi. Salah satu bagian dari pendekatan dekonstruksi ini adalah gaya punk. Aliran punk dalam praktik desainnya banyak memanfaatkan benda-benda temuan, baik fotografi maupun tipografi, merancang berdasarkan surat kabar lama yang disobek dan dikolase menjadi satu desain. Memanfaatkan mesin fotokopi, mesin stensil, teknik sablon, dan lain sebagainya yang dapat dikerjakan seorang diri dengan biaya rendah. Salah satu desainer grafis yang beralih punk adalah Jamie Reid. Nah, konsep desain postmodern.
Prinsip utama dalam postmodern yaitu cenderung menggabungkan daripada membuat perbedaan, sebagaimana diungkapkan oleh Robert Venturi yang lebih condong pada hibrida daripada murni, distorsi daripada kewajaran, ambiguitas daripada jelas, akomodasi daripada penolakan. Postmodern adalah gaya yang pernah dipopulerkan pada tahun 1970 dan 1980. Prinsip utama desain ini adalah kompleksitas, kontradiksi, dan cenderung menampilkan sisi yang maksimal dari suatu ruangan. Desain interiornya pun lebih menekankan titik emosional, membebaskan diri dari aturan ketat fungsional modernisme klasik. Hal ini dicapai dengan memadukan campuran bahan dan sudut yang tidak konvensional dan simetris. Humor dan suasana hati juga menjadi elemen umum dalam lingkungan postmodern, guna menghadirkan ruangan yang nyaman bagi tubuh dan pikiran dan jiwa. Desain interior postmodern juga dianggap mampu mengabadikan energi-energi dan suasana kegembiraan sesuai dengan contoh dengan kaidahnya yaitu form follows emotions. Ciri spesifiknya, postmodern selalu terfokus pada minimalisme dan organisasi. Oleh karena itu, gaya ini memegang teguh beberapa hal berikut: menyoroti dan menonjolkan garis lurus bersih pada furnitur dan arsitektur, bentuk sederhana, dekorasi minimalis, memiliki fungsi yang tinggi, jajaran dan kontras dan dari elemen desain. Selain itu, gaya postmodern juga dikembangkan menjadi berbagai tren seperti klasik modernisme, desain yang anggun dari Yunani kuno. Gaya Memphis dimulai dengan Ettore Sotas di tahun 1980-an. Gaya ini memamerkan kebebasan berekspresi dalam bentuk dan warna. Dekonstruktivisme menekankan bentuk dan desain tanpa mematuhi aturan struktural normal. Desain unik dan aneh karya Frank O. Gehry salah satunya. Gaya berteknologi tinggi menekankan tampilan elemen industri dan struktural dengan cara nyata atau dekoratif. Thank you. Terima kasih.